Karena aku sempat liburan ke sana. Oh gitu. Sama Terus siapa tuh? waktu itu sama keluarga. Oke. Itu adalah jawaban yang paling aman. 2018 Iki juga pernah jadi duta pariwisata Korea di Indonesia. Itu gimana Ki Alhamdulillah. ceritanya? Cabai yang tidak bisa saya sebutkan mereknya. Yang tidak bisa saya sebutkan mereknya pasti kalian tahu lah ya, cabai-cabai itu. Like an echo in the forest, harugato raogechi. Sangsang Mates kembali lagi bersama Ricky Rahim di KTNJ Sangsang Univ Indonesia Online Festa 2021 dan tadi udah dihibur dengan beberapa lagu dari Rizky Febian. Ya, lagu cinta semua pastinya yang nonton sekarang Sangsang Mates berasa kesengsem nih hatinya ya. Dan sekarang nih saatnya saya ngobrol barengan sama Rizky Febian yang udah ada di sebelah saya ini, langsung bajunya pink ini emang penuh cinta sepertinya Ya nih. haruslah, kita harus menebarkan cinta di setiap saat. Walaupun kita tidak pernah tahu hati kita seperti apa sebenarnya, tapi kita harus memperlihatkan penuh cinta di setiap harinya. Gitu. Oke, jadi Iki penuh cinta sebenarnya Ki ya? Lebih tepatnya mencari cinta. Oh, kode nih. Iya, iya. Jadi, Siapa tahu dapat orang Korea. nah Ki, ngomong-ngomong Korea nih Ki, Iki Ya. katanya kan suka banget nih sama budaya Korea Ki. Banget. Apa sih Ki yang paling suka dari budaya Korea? Yang jujur ya, selain bohong juga mereka nggak apa-apa, itu Ki. jangan dong. Selain mereka itu kuat akan budaya ya. Oh, secara budaya orang-orangnya gitu. Kultur mereka, Oke, contoh aja dengan bahasa mereka amat sangat konsisten sampai detik ini gitu. Bahasanya bisa sampai go internasional. Ya. Itu amat sangat patut diapresiasi gitu ya, dan patut kita bisa contoh gitu dari negara ke Korea gitu ya. Terus selain itu juga mereka, yang bikin aku seneng adalah mereka itu amat sangat mensupport musisi ataupun musik gitu ya. Iya, betul banget. Karena yang perlu kita ketahui ya, mereka itu di sana itu sampai ada yang namanya akademinya. Sebelum dia jadi boy band, sebelum dia jadi penyanyi terkenal pelatihannya itu bener, ada gitu akademinya. ya? Jadi Oke. sebelum dia jadi untuk jadi benar-benar artis itu mereka tuh disupport oleh pemerintahannya. Ya. Dan jadi sekarang yang kalian lihat artis-artis ternama besar di Korea itu mereka usahanya luar biasa susah payah karena mereka dari akademi, ada audisi, ada pemilihan. Jadi menurut aku hal-hal yang seperti itu yang membuat aku tertarik pengen lebih dalam gitu mencari tahu tentang Korea. Sampai akhirnya aku jatuh cinta. Sebelum itu tuh karena aku sempat liburan ke sana. Oh gitu. Sama Terus siapa tuh? waktu itu sama keluarga. Oke. Itu adalah jawaban yang paling aman. Jadi liburan sama keluarga. Terus akhirnya pas datang ke sana, makin cinta itu adalah diperkenalkan sama mereka itu bukan hanya kebudayaan ataupun kekayaan dari mereka itu yang ada di kota aja, tapi aku sempat ke Pulau Jeju, di mana di sana itu masih banyak pantai, terus yang memang beda banget sama yang di pusat kota gitu loh ya. Jadi aku benar-benar suka gitu. Ditambah referensi musik aku juga Korea. Selain juga. itu adik aku Putri yang perempuan itu Korea parah. Dia suka banget sama EXO, BTS gitu loh. EXO terutama. Gitu. Jadi aku bener-bener akhirnya didoktrin lagi lah sama Putri. Gitu. Awalnya emang gitu. Dari keluarga juga disupport ya buat suka sama Korea ya? Iya, dan ujungnya jatuhnya jadi sekarang itu tuker-tukeran referensi musik gitu loh. Nggak bisa dipungkiri karena sampai detik ini Korea itu bener-bener pesat gitu loh. Iya, go Korean Attention internasional, tuh gede banget musiknya gitu loh. Filmnya. Filmnya apalagi Iya kan. Seriesnya. Iya. Yang penting juga makanannya. Iki suka apa nih makanan Korea? Ya kimchi. Kimchi, terus? Aku ke Korea itu sempat aku makan, aku lupa namanya apa. Jadi ada ayam utuh gitu, dia kayak ayam pop gitu, direbus gitu. Tapi di dalamnya tuh dia udah ada nasi, ada ayam apa, pop, ada nasi, ada apa. Tapi karena kita orang Indonesia nggak bisa makan kayak gitu-gitu, akhirnya kita cari bubuk cabai yang tidak bisa saya sebutkan mereknya. Yang tidak bisa saya sebutkan mereknya pasti kalian tahu lah ya, cabai-cabai itu. Akhirnya kurang gue pedes. pakai itu. Iya, ya namanya lidah Indonesia. Bukan gitu. makanan Korea itu pedes ya? Enggak ya? Kalau menurut gua makanan sana tuh lebih ke manis gitu loh, pedesnya tuh pedes manis kan. Dengan gue pribadi senengnya yang gurih kan. Lidah Sunda lebih suka yang pedes. Beda, bener beda. ya. Oke. Dan tahun 2018 Iki juga pernah jadi duta pariwisata Korea di Indonesia. Itu gimana Ki ceritanya Ki? Jadi 2018 itu mungkin saat itu tuh Korea sudah dikenal banyak negara ya, tapi mungkin bukan sepesat sampai di tahun ini gitu. Sekarang tuh Korea bisa. Sekarang boomingin lah. Sekarang di tahun tuh Korea ini sedang dipuja-puja dan Korea itu sedang menjadi pusat perhatian semua negara bahkan gitu loh ya. Nah dulu itu aku dijadikan duta Korea itu karena aku sempat syuting di sana. Sempat syuting web series di sana. Waktu itu masih lagu Indah Pada Waktunya. Kita bikin web series Indah Pada Waktunya dan ternyata kita disupport oleh sana.
sama pemerintahan. Pemerintahan Korea. Kita disupport oke. di sana, Ya, ya. kita diberikan fasilitas, kita diberikan tempat-tempat di mana yang biasanya tempat syuting artis-artis Korea gitu. Oh, loh. gitu. Nah dari sana juga aku Oke. akhirnya diberikan pelajaran banyak gitu ya dari pihak mereka kayak ngasih tahu bahwa sumpah keren banget. Jadi mereka itu mempertahankan budayanya tuh ya dengan berusaha berawal dari hal yang sekecil mungkin, dari mulai bahasa, mereka mempertahankan itu semua Ya, ya. gitu loh ya. Terus dari cara pakaian adat gitu mereka tetap memperhatikan gitu. Terus dari style mereka, musik mereka. Ya, Jadi ya. itu yang ngebuat aku akhirnya, dan aku juga bingung kemarin sempat dijadikan duta tuh karena 2018 aku belum ngerti sama sekali tentang Korea waktu itu. Oke. Tapi akhirnya ketika aku mulai cemplung, barulah dari situ sampai detik ini Korea tuh Udah bisa dibilang jadi Koreaan ya. Apalagi sempat ramai waktu Iki di sosial media ngomong pakai bahasa Korea tuh. Ki. iya benar. Itu ngomong apa tuh? Aduh lupa gua. Cinca gitu, araso gitu. Iranem Iki Imnida. Itu tuh kayak ngasih tahu nama saya Iki. Apa gitu. tadi coba diulang lagi? Iranem Iki Imnida. Bener gak sih? Bener kan? Benar Yoi. semuanya. Emang bener gitu loh. Oke. I Samso. Wah, aku bisa ngitung sampai 10. Coba. 10 doang. coba. Tapi nantilah ya maksudnya. Aku lagi malas ngitung. Bisa aja lu Ki. Nah, Iki tadi bilang juga dengerin musisi dari Korea. Siapa Ki musisi favorit Iki? Kalau sebenarnya selain boy band ya, selain boy band Korea yang memang mendunia, ya siapa yang nggak suka gitu ya sama mereka gitu loh. Aku tuh lebih cari referensi ke penyanyi solo. Jadi ada Crush, ada Dean, ada Samkim, terus Oh, Samkim gue tahu. ada banyak bahkan aku tuh sampai cari referensi musik Korea dari penyanyi yang memang tidak terkenal di sana. Bahkan sampai yang kasarnya indinya? penyanyi indinya. Oh, Karena oke. musiknya itu udah Bagus. banget. Produksinya bagus harus diakui. Iya gitu loh, maksud aku tuh bahkan nih ya kerennya Korea tuh saking mensupportnya, pemerintahan itu mendatangkan orang kulit hitam untuk ke Korea untuk mendidik semua para engineer di sana agar musiknya begini Produksinya benar, biar gitu bule ya. banget. Setelah itu akhirnya semua orang Korea jago banget sampai Iya, gitu. bikin Keren produksi banget. musiknya semuanya ya. Oke. Maksud aku tuh kenapa aku ngomong sampai sebegininya, sebenarnya kita juga bisa mencontoh dari mereka gitu, bagaimana caranya untuk bisa lebih maju gitu, bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan bahasa kita sendiri. Terkadang di kita itu ada orang yang ngomong bahasa Inggris terus akhirnya jadi minder lah, jadi apa gitu. Kadang karena ada yang ngomong bahasa Inggris jadi kita malu ngomong bahasa Indonesia sama teman-teman, jadi jadinya so Inggris atau apa, jadi gimana. Nah, kadang kan hal itu tuh akhirnya jadi yang ngebuat kepercayaan diri orang-orang di luar sana tuh menurun. Nah, aku tuh pengen ngelihat contoh di Korea saja gitu. Meskipun mereka belajar bahasa Inggris, tapi mereka tetap bisa mempertahankan bahasa Indonesianya gitu. Budaya lokalnya tetap Budaya dimajuin dan lokalnya itu tetap juga bisa jadi diangkat komoditasnya gitu. juga ya. Bahkan sebenarnya bisa jadi nilai plus kalau untuk kita gitu. Kita tuh Indonesia banyak, ada bahasa Jawa, Sunda. Banyak banget Ki, ada 34 Bahasa Medan, provinsi Madura, kita. Batak apa banyak, gitu. Banyak bisa banget. kita pertahanan gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal lagu Korea Ki, sebenarnya kan kalau di KTNJ Sangsang Univ Indonesia ini ada juga nih kelas menyanyi dulu. Jadi ada banyak banget kelas di KTNJ Sangsang Univ Indonesia. Kelasnya online. Terus juga banyak banget bidang-bidang yang bisa dipelajarin sama Sangsang Mates. Kayak gue sih sebenarnya gue juga pengajar nih di Sangsang. Ngajarin public speaking. Ada juga creative writing. Ada juga yang ngajarin gimana caranya pengolahan data. Jadi banyak banget. Nah itu yang emang dimajuin sekarang sama KTNJ Sangsang Univ Indonesia. Mungkin lu juga tertarik Ki, mau belajar apa kemampuan khusus di KTNJ? Public speaking mungkin saya nanti boleh. Abis ini kita biar lanjut saya ya ngobrol. lebih pintar. Oke, Ki selama pandemi ini kesibukan lo apa aja Ki? Selain bermusik? Nonton film drakor. Korea? Iya. Apa lagi nonton Squid apa? Game kan lagi rame kemarin. Ini apa? Hometown Caca-Caca? Hometown Caca-Caca juga. Udah kelar? nonton. Terus apa lagi? Belum sih. Terus startup yang lagi rame-ramenya, Wah, sebenarnya gua udah hampir nonton. semua drakor sempet ditontonin. Sebenarnya bukan untuk apa-apa, karena bagus ceritanya gitu ya. Iya betul. Terus selain itu juga kita bisa ngelihat referensi soundtrack lagunya, Betul. bisa dijadikan referensi pengambilan gambar, filmnya, shot-shot angle untuk bisa jadikan referensi video klip. Makanya bagus banget Korea tuh. Jadi menurut aku enak nih kita itu ya, karena ada satu negara yang udah lengkap kayak gitu, jadi kita tinggal mencontoh gitu loh, tinggal kita nge-explore diri biar jadi lebih beda kayak gitu. Apalagi kita sama-sama dari Asia ya. Ya, Iya benar. kan, harusnya juga bisa dilihat gimana sih caranya mereka memproduksi, terus bikin cerita tadi kayak gitu, terus juga soundtracknya semua jadi kesatuan bungkusan produk entertainment yang akhirnya bisa mendunia. Dan gitu, total gitu mereka tuh kalau bikin apa gitu. Bener banget, jadi nggak nanggung kerjaannya ya. Iki setahu gue kan lu juga punya beberapa adik Ki ya? Betul? Yang masih sekolah. Masih sekolah. Ya kan?
Nah, Iki ngeliatnya gimana tuh misalnya anak sekolah sekarang tuh online pas sekolahnya selama pandemi ini tuh ngeliatnya lu gimana? Di satu sisi ya sebenarnya sedih ya. Sedihnya adalah jadi kurangnya bersosialisasi dengan banyaknya orang ya. Ya. Gitu itu kan jadi kekurangan juga. Terus juga kalau dengan adanya online di satu sisi interaksi dengan guru pun jadi berkurang. Karena mau bagaimanapun ketika berinteraksi hanya lewat virtual itu jujur ya. Beda banget rasanya. Ya. Lihat contoh gini aja, karena masih banyak di luar sana yang masih iseng gitu loh ketika Zoom meeting, sekolah gitu ya, Zoom gitu ya lo ya. Sekolah, camnya dimatiin, sebenarnya dianya tidur, atau kayak gitu-gitu loh, hal-hal kayak gitu. Cuman ya mau gimana lagi, di satu sisi ya ada positifnya juga. Yang terpenting kan anak sekolah tidak putus sekolah gitu loh. Cuman ya mau tidak mau kita harus mensyukuri dan menjalani gitu. Kondisi sekarang ya. Ya setiap masalah pasti ada solusinya dan emang sekarang tantangannya untuk yang masih sekolah harus online. Nah, untungnya sekarang kan ada KTNJ Sangsang Univ Indonesia nih, hadir juga online, terus kelasnya juga banyak yang tadi kan. Segala kemampuan soft skill bisa dipelajarin sama Sangsang Maths kalau ikutan KTNJ Sangsang Univ Indonesia dan ini kelasnya gratis, Ki. Dan sekarang udah mau masuk ke batch 11. Batch 11? Udah panjang banget. Jadi udah programnya ini udah panjang banget bersama KTNJ Sangsang Univ Indonesia dan banyak banget nih Sangsang Maths yang udah tercerahkan lah gitu. Dengan dapat kemampuan tambahan dari tutor-tutor yang profesional di bidangnya gitu dan lebih spesifik lagi untuk bidang-bidangnya gitu. Nanti semoga berguna nih untuk teman-teman yang sekarang emang lagi kuliah ataupun sekolah online, nanti bisa ikutan KTNJ Sangsang Univ Indonesia biar makin jago lagi, biar makin dapat banyak ilmu lagi. Mungkin ntar Iki akan jadi pengajar juga nih bikin lagu. Boleh. Nanti saya ajarin kalian bahasa Korea yang baik dan benar. Bener Ki. Tapi sebelum itu saya yang belajar dulu di sini gitu sebelum saya ngajar. Oke Ki, ini kita interviewnya emang nggak lama-lama, tapi boleh dong untuk penutupnya nyanyiin satu lagu Korea yang lu suka banget. Saya boleh baca lirik nggak? Boleh kali ya? Boleh. Ada HP nggak Bi? Like an echo in the forest, harugato raogechi, amu ildo pandushi, yeah life goes on. Like an arrow in the blue sky, toharu do naragachi. Oh my pillow, my table, yeah life goes on. Like this again. Boleh tepuk tangannya buat Sangsang Maths yang mungkin di rumah lagi pada nonton juga harus ikutan tepuk tangan. Terima kasih Ki. Sama-sama. Udah nyanyiin lagu BTS tapi dengan cengkoknya Iki juga yang berasa. Yes, betul sekali. Nah Iki, jadi untuk menutup interview kali ini sebelumnya ada juga nih Ki alumni dari KTNJ Sangsang Univ Indonesia yang ikutan di kelas masak offline. Nah ini kita akan lihat videonya ya. Di kelas KTNJ Sangsang Univ Indonesia, kelas masak offline yang berlangsung sebelum pandemi. Berikut videonya.